Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena kasih Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami akan membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon hikmat daripada-Mu, agar kebenaran firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan bersama-sama. Sungguh-sungguh menjadi berkat dan pedoman dalam hidup kami, sehingga di saat kami beraktivitas, kami dapat menyesuaikan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Salam. Prasma Bata Leban. Selamat ulang tahun seksi Bapak Napa 26 Bata Leban. Jadi berkata Sadarion Aiman Natal surat dari Mazmur 146 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Karena saya di sini menggunakan Alkitab berbahasa Indonesia, maka akan saya bacakan berbahasa Indonesia dan nasi boima ini dinasiam dibagas di dinasiam yang berbahasa Simalungun. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang-orang yang tertutup. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allah mengasihi turun-temurun. Jadi demikian firman Tuhan. Jadi saya akan coba menjelaskannya di dalam bahasa terjemahan ya, karena kami sudah berbahasa Simalungun. Jadi hari ini berbahasa Indonesia. Jadi seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak suka maka tak sayang pasti tak cinta ya. Karena tak mungkin kita cinta kalau kita tidak suka. Sepertinya itu berlaku juga untuk firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan pun kita tidak suka, kita tidak kenal, jadi mustahil kita suka ya. Jadi oleh karenanya saya akan sedikit perkenalkan masalah pemazmur bagi kita sekalian. Jadi kitab Mazmur ini berasal dari bahasa Ibrani Mizmor, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa Psalmen yang berasal dari bahasa Yunani Psalmos ya. Jadi kitab Mazmur ini berisi 1500 Mazmur. Mayoritas kitab Mazmur ini digubah oleh Raja Daud, digubah oleh Nabi Musa 1 Mazmur, Nabi Salomo 2 Mazmur, kemudian Asaf, Etan, Heman, dan kemudian sebagian lagi digubah oleh anak-anak Korah. Jadi para pakar berpendapat bahwa kitab Mazmur ini dibuat hampir 1000 tahun. Jadi itu mulai dari zaman Musa sampai kembalinya orang-orang Israel dari pembuangan di Babel. Jadi ketika itu kitab Mazmur ini dan doa-doa ini
dijadikan oleh bangsa-bangsa Israel untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kemudian selanjutnya ini dipakai dalam ibadat mereka dan ini dimasukkan ke dalam Alkitab yang kita gunakan sekarang. Jadi ada Mazmur Daud yang sangat terkenal yang saya ambil dari ayat 23 ayat 1 sampai 4 atau saya bacakan bagi kita bersama, yaitu ayat 23 sampai ayat 1 sampai 4. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau sertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghimpun aku. Jadi dalam kitab Mazmur ini, di sinilah kita bisa menemukan irama kehidupan orang-orang Israel ketika itu. Jadi di saat mereka taat kepada Tuhan, di saat mereka memuliakan Tuhan, di sanalah juga Tuhan memberikan kedamaian dan keamanan kepada mereka. Tetapi di saat mereka tidak taat lagi kepada Tuhan, kita tahu bahwa bangsa Israel banyak mendapat penderitaan, kesusahan, juga terbuang ya, karena penjajahan di Babel, banyak tangisan karena dijajah, banyak penyakit, kematian yang mereka hadapi dari waktu ke waktu. Jadi mungkin itu sedikit sejarah tentang Mazmur. Mungkin Babel ini ada sebagian dari kita yang tidak tahu itu di mana Babel. Babel itu adalah ke suatu daerah di Mesir, di kabupaten di kawasan Tenggara Mediterania ya. Sekarang namanya Irak ya. Dulu Mesir itu antara Irak dengan Suriah. Di sana dulu ada namanya kerajaan Babel. Di sana dulu bangsa-bangsa Israel dibuang untuk kerja paksa ya, untuk kepentingan kerajaan Babilonia. Jadi itu sedikit sejarah tentang Mazmur. Kita masuk ke ayat firman Tuhan hari ini, yaitu ayat 1 dan 2 agak cepat. Haleluya, pujilah Tuhan dan jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermakmur bagi Allahku selagi aku ada. Jadi ini adalah ungkapan perasaan Daud di sini ketika ia bermazmur memuliakan Tuhan, dia menerima berkat dari Tuhan Allah. Jadi dia sudah merasa bahwa Tuhan Allah melindunginya, menolonginya, sehingga ia selalu bermazmur dan memuji Tuhan Allah. Jadi ada dua hal yang perlu kita camkan di sini, yaitu tujuan pemazmur. Yang pertama, supaya Tuhan selalu dapat diagungkan, dan yang kedua, supaya pemazmur selalu dapat bermazmur selagi ia masih hidup dan ia selalu memuliakan nama Tuhan. Jadi itu penjelasan ayat yang pertama. Jadi saudara-saudara seiman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat selanjutnya ayat 3 dan 4 adalah berisi tentang nasihat pemazmur. Janganlah percaya kepada bangsawan, kepada anak-anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan, apalagi yang nyawanya melayang ia kembali ke tanah. Padahal itu juga banyaklah maksud-maksudnya. Jadi para bangsawan ini kalau di zaman pemazmur, zaman Nabi Daud itu kan sekitar 1040 sebelum Masehi ya, kelahiran Daud. Tentu beda zaman dengan kita. Itu sudah sekitar 3061 tahun yang lalu ya. Tentu kaum bangsawan di zaman Daud itu memang jelas ya. Kaum bangsawan itu kalau ditulis di Alkitab itulah orang-orang bangsawan Romawi, Sibotos Surat. Sedangkan orang-orang Israel itu sendiri adalah, kalau istilahnya di orang India itu kasta sudra ya. Kasta sudra itu adalah rakyat paling rendah. Jadi jelas siapa yang dimaksud bangsawan di sini. Jadi kalau di zaman kita ini mungkin bangsawan itu adanya di Jogja. Di Jogja ada Hamengkubuwono, di sana ada yang dinamakan bangsawan. Tapi kalau
Maksudnya percaya kepada mereka ini adalah tentang keselamatan ya, tentang keselamatan di akhir zaman, bukan cuma percaya tentang omongannya, tetapi jangan percaya kepada mereka tentang keselamatan di akhir zaman. Karena kalau mereka nanti sudah mati, maksudnya itu tidak akan bisa diberikannya lagi, tidak bisa disampaikannya lagi. Jadi pemazmur di sini menjelaskan hanya kepada Tuhan Allah kita berserah. Ketika itu masih Allah Yahweh ya, Yesus Kristus belum lahir. Kemudian ayat kelima, berbahagialah orang punya Allah Yakub sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Jelas ayat ini mengajak kita bahwa hanya Allah Yahweh adalah satu-satunya Allah yang bisa menolong kita. Kenapa kita harus percaya kepada Allah Yakub? Karena Allah Yakub ini adalah kakek ketiga bangsa orang Israel ya. Yakub bapaknya Ishak, Ishak bapaknya Abraham. Mengapa kita harus percaya kepada Yakub? Karena Allah juga berjanji kepada Yakub dalam Kejadian 26 sampai 24, aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu. Itu dalam Kejadian 26. Tapi sepanjang pernikahan Yakub dengan Ribka, selama 20 tahun dia belum mempunyai keturunan. Itu tertulis dalam Kejadian 25 ayat 20 sampai 26. Tetapi setelah Yakub bersungguh-sungguh, akhirnya Tuhan baru memberkati istrinya Ribka. Ribka mengandung, tertulis dalam Kejadian 25 sampai 21. Jadi Yakub sama dengan nama lainnya adalah Israel. Yakub adalah bapa 12 suku bangsa Israel. Tentunya karena kita percaya kepada ajaran Nabi Yakub dan seterusnya ke Yesus Kristus, maka kita juga percaya kepada ajaran Yakub, karena Yakub adalah bapa orang Israel. Mengapa kita bahagia memiliki Allah Yakub? Tentu jawabannya tidak cepat ya. Langsung ada di ayat 6 dan ayat 9. Jawaban mengapa kita harus percaya kepada Allah Yakub. Yang pertama, karena Tuhan Allah lah yang menciptakan laut dan segala isinya. Ini jelas ya. Yang kedua, Tuhan yang menegakkan keadilan bagi orang-orang yang diperas. Memang ketika zaman Daud, memang orang-orang Israel selalu diperas ya. Kita baca di kitab Tiga, makanya ada di sana petugas pemungut cukai. Ada pajak yang dibebankan kepada bangsa Israel oleh tentara-tentara Romawi. Kemudian memberikan roti kepada orang yang lapar. Ini adalah perumpamaan, memberikan roti kepada orang yang lapar. Kemudian selanjutnya Tuhan membuka mata orang yang buta. Ini juga ada perumpamaan di Alkitab. Tuhan mengasihi orang-orang yang benar, dan Tuhan menjaga anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Jadi dalam firman Tuhan, Tuhan selalu melindungi anak-anak yatim, anak-anak yang paling maitek, dan anak-anak dan inang-inang yang mau baru juga akan dipelihara, ditegakkannya. Tetapi orang-orang fasik dibengkokkannya. Orang-orang fasik. Apa yang dimaksud dengan orang fasik? Orang-orang fasik adalah orang yang berbuat dosa dan suka durhaka kepada Allah. Jadi setelah saya pelajari, saya tulis di sini ada 7 ciri-ciri orang fasik. Jadi mungkin boleh kita camkan apakah ada dalam diri kita. Yang pertama, sombong. Jadi mungkin kita tak perlu menjelaskan apa yang dimaksud dengan sombong. Mudah mencela ini suka menjelek-jelekan orang lain. Jadi kita suka menjelek-jelekan teman kita, suka menceritakan kejelekannya kepada teman kita yang lain. Jadi salah ciri-ciri orang fasik juga. Tinggi hati. Jadi tinggi hati ini maksudnya kita tinggi hati kepada Tuhan juga atau kepada sesama kita. Dengki dan iri hati, jelas kejam, tamak dan pemberontak. Ini adalah ciri-ciri orang fasik. Jadi nasihat Bapak yang melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi ayat terakhir ayat 10 Tuhan itu adalah Raja untuk selama-lamanya, Allahmu ya Sion, turun-temurun, haleluya. Jadi disini menjelaskan di ayat 10 ini, Allah itu
Yerusalem, makanya Tuhan selalu memberkati Yerusalem karena Yerusalem adalah keturunan Yakub. Ada 12 anak Yakub. Jadi turun-temurun haleluya. Jadi maksudnya kerajaan di Yerusalem turun-temurun selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi selama khotbah Kaslamon sengaja dengan Ami Kodas alami bahas kegiatan ta. Jadi mungkin orang ini khotbah orang palahir pun alami jelas kuijon secara eksplisit tegas ini. Jadi zona ada bahasa di aneh-aneh kita, cuma tinggal kita sendiri apakah kita mau menjalankannya atau tidak. Jadi senang khotbah kesadaran. Terima kasih amin. Bapa di dalam surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu karena firman Tuhan yang boleh kami baca, firman Tuhan yang kami renungkan mengajarkan kepada kami bahwa Yesus Kristus sebagai Allah, sebagai juru selamat kami, sebagai penolong kami, maka ada perasaan sukacita, ada perasaan kebahagiaan dari hidup kami. Kiranya selama kami masih berada di dalam dunia ini, kami senantiasa bermazmur dan memuliakan Tuhan dalam segenap hidup kami. Saat ini Tuhan hamba berdoa secara khusus kepada mereka yang sedang sakit. Kiranya jamaah Tuhan dapat memberikan kesehatan kepada mereka yang merindukan keharmonisan rumah tangga. Kiranya Tuhan berkarya dalam rumah tangga mereka. Bagi mereka yang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan juga membukakan pintu pekerjaan kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka, agar selalu mereka juga dapat bersukacita dan bermazmur, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa secara khusus kepada pemerintah negara kami agar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di negara kami ini. Tuhan memberkati mereka, memberikan hikmat kepada mereka agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Hanya dalam tangan pengasihan-Mu, Yesus Kristus, kami naikkan doa kami ini. Amin.